Tapi kalau yang zaman-zaman sekarang yang milenial bilangnya nggak usah gitu. Gimana nih dok? Kembali lagi sebenarnya ini udah ranahnya dokter anak. Mestinya panggil istri saya kali ya. Bener, bener. Oke. Ada lagi dari Dwi Putri Rahayu. Dok, sebelumnya nggak pernah pakai kondom, tapi sekali dipakai beberapa hari ke depannya keputihan dan gatal di misfi. Itu apakah ada hubungannya atau enggak? Agak keluar Ya ada konteks nih ya. eh, alergi ya. Biasanya mungkin alergi sama latex sehingga mudah gatel. Ya, Oh, oke. Oke, masuk akal ya. Jadi boleh mungkin melakukan pengecekan ya, Dok ya. Ada ya, lagi Irland. Dokter, kalau baby newborn apakah benar harus digurita? Nih, Dok. Ini mitos atau fakta? Karena kalau orang zaman dulu katanya harus digurita supaya tulangnya kuat. Tapi kalau yang zaman-zaman sekarang yang milenial bilangnya nggak usah gitu. Gimana nih, Dok? Kembali lagi sebenarnya ini udah ranahnya dokter anak. Mestinya panggil istri saya kali ya. Bener, bener. Ya, Jadi, kembali lagi, eh, hanya mitos ya. Jadi oke. itu kalau yang saya tahu bahwa saya juga pernah istri saya juga beberapa kali bilang bahwa hal Banyak itu pertanyaan akan ini ya, Dok ya. mengganggu perkembangan saraf anak nantinya. Jadi tidak baik kalau misalnya digurita. Lebih baik cukup dibedong aja. Ya, jadi kalau digurita Oke, oke. ya mengganggu perkembangan Wow. saraf. Ini jawaban plus loh ya dari Dokter Gahrani Chen. Sebenarnya bidangnya udah dokter anak, tapi karena sering dapat bocoran dari istri ya dok ya. Ada lagi dari Adelina Bali. Siang dok, katanya anak yang lahir sesar daya tahan tubuhnya lemah daripada anak yang lahir normal. Benar nggak sih dok? Terus gimana kita emang harus gimana kalau kita emang harus melakukan sesar? Ini banyak yang bilang dok, katanya kalau anak lahir sesar itu daya tahan tubuhnya nggak lebih bagus daripada yang anak lahirnya normal. Apakah benar dok? Ya, jadi kembali lagi bahwa memang ada penelitian di beberapa negara, bahkan ada penelitian yang lebih ekstrim adalah jadi setelah anaknya itu dilahirkan secara sesar, bibirnya si anak ini nanti diberikan lendir dari Iya, lendir dari vagina, ya. yep. Jadi ini juga diharapkan bisa membuat daya tahan tubuh si anak nanti meningkat. Kembali lagi bahwa yang terjadi kami lihat di masyarakat ini juga ranahnya dokter anak sebenarnya. Jadi tidak demikian bahwa apakah anak yang dilahirkan normal jarang sakit, enggak juga. Jadi ya saya melihat beberapa laporan dari sang istri saya, dia katakan bahwa enggak juga gitu loh, bahwa yang sesar kalau misalnya dia menyusui kan, kalau kita tahu bahwa di puting payudara itu juga banyak sekali kuman, Ada. itu bisa meningkatkan tubuh si anak. Jadi tidak semata-mata dari sesar aja bahwa si anak itu mendapatkan kuman yang bisa merangsang antibodi, tapi Benar, dari benar. ya. Jadi kembali lagi Jadi bahwa tidak 100% tidak bahwa benar. dari lahir sesar itu daya tahan Oke, tubuh. benar. Karena kadang-kadang juga mama nggak minta untuk lahiran sesar, tapi mengharuskan demi keselamatan sang ibu dan juga sang bayi nantinya gitu. Jadi tidak perlu khawatir, mam. Ada lagi Yupa. Hai dokter, apakah berbahaya atau malah berdampak baik bagi janin jika rutin mengkonsumsi kelapa muda pada usia kehamilan 4 bulan ke atas? Ada yang bilang katanya harus dok minimal seminggu sekali. Bener nggak sih dok? Saya biasanya malah mengajukan dari hamil muda. Misalnya dari Oh, akan konsumsi kelapa muda 2-3 hari sekali, karena kita tahu bahwa ibu hamil muda itu sering sembelit, dan kelapa muda itu oh oke. Okay. sangat membantu untuk tidak sembelit. Jadi saya biasanya menganjurkan pada hamil muda sebenarnya. Jadi nggak mesti harus tunggu, kenapa harus tunggu 4 bulan. Kembali lagi Benar, itu benar. dikatakan bahwa kelapa muda itu bisa menyebabkan keguguran, karena mereka Ah, khawatir si kelapa ini pupnya jadi lancar, buang air ah, ah, besarnya. ah. Kalau di sisi kami secara medis, kami justru membutuhkan itu agar si ibu tidak loh. Mhm, mhm. Dan bahkan bisa membantu pencernaan ternyata ya dok ya. Iya, membantu pencernaan. Oke. Okay.
Ada lagi Amalina Nada. Dok, jika ibu sedang menyusui lalu hamil kembali, di usia berapa minggu kehamilan yang tidak disarankan untuk menyusui kembali, dok? Gimana? Wow. Menyusui kembali, maksudnya saya masih belum nangkep. Ibu sedang menyusui, lalu hamil kembali. Jadi pada saat dia lagi nyusuin sang anak, ternyata dia hamil. Oh. Di usia berapa minggu kehamilan yang tidak disarankan untuk menyusui kembali, dok? Mungkin mitos ya kali ya, karena boleh-boleh aja kalau misalnya tidak terjadi masalah. Jadi kalau misalnya kami memeriksa di secara USG mungkin kehamilan tersebut ada kontraksi, ada flek yang kami lihat ada perdarahan di dalam kandungan subchorionic hematom, yang kami tidak mengatakan si ibu menyusui. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, silakan aja menyusui sampai si janin dilahirkan dan berbagi antara yang besar sama yang kecil, silakan aja, nggak masalah. Asalkan asupan nutrisi yang dimakan oleh ibu juga cukup ya, dok ya? Iya. Dan kembali lagi kalau tidak ada masalah akan ancaman lahir prematur ataupun keguguran, tidak ada masalah, silakan aja menyusui. Oke. Ada dari Sakila. Dok, apakah benar ketika hamil banyak makan pedas berpengaruh pada rambut baby jadi merah nantinya? Saya pernah dengar nih, dok. Karena saya termasuk yang suka makan pedas. Jadi katanya kalau pada saat hamil atau menyusui mengkonsumsi makanan pedas, ini nanti bikin bayinya itu, kalau dari Shakila ini, berpengaruh dengan rambut baby yang memerah. Kalau saya dulu pernah dengar katanya nanti matanya babynya itu banyak tai matanya. Bener nggak sih, dok? Atau sebenarnya nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya sebenarnya. Justru ada yang mengatakan bahwa mengkonsumsi pedas rambutnya akan lebih lebat. Jadi mungkin ini ada penelitian dan saya dengarkan juga di beberapa bukan di literatur tapi lebih bersifat di radio segala macam, ada yang melakukan penelitian negara mana yang masyarakatnya rambutnya banyak dan di mana apa yang dikonsumsi pada saat si ibunya hamil. Ternyata orang India itu rambutnya paling mereka mengkonsumsi justru kari dan pedas ya. Jadi itu juga saya lihat, oh benar juga ya, di keluarga saya adik saya sudah botak. Kenapa saya rambutnya banyak? Ya, waktu saya kecil ibu saya mengatakan saya hobi mengkonsumsi makanan pedas, makanan Padang, dan pada saat hamil saya ibu saya juga hobi sekali mengkonsumsi masakan Padang yang pedas gitu. Jadi lebih banyak daripada adik saya gitu. Jadi justru baik menurut saya dan bisa membantu pada ibu-ibu yang biasanya hamilnya masih muda, mual gitu ya, mereka perlu mengkonsumsi makanan yang agak sedikit pedas agar mualnya ini hilang gitu loh. Saya setuju, itu justru meningkatkan nafsu makan sang ibu ya, dok ya. Kalau ada pedas-pedasnya ini bikin nggak mual, nggak muntah, jadi makannya juga banyak, asupan nutrisinya juga banyak nantinya untuk ibu dan babynya. Wow, penjelasannya luar biasa. Thank you, dok. Rambutnya banyak. Adik saya udah botak malah. Oke, jadi yang nggak suka pedas mulai belajar deh. Tapi kalau untuk yang suka pedas pasti senang banget mendengar informasi ini, penjelasannya yang sangat masuk akal dan oke. Jadi kita sudah punya alasan kenapa nggak dilarang untuk makan pedas ya, dok ya. Ada lagi dok Yupa. Dokter, sampai usia kehamilan berapa boleh bepergian dengan pesawat? Ya, yang aman, dok? Lagi, di literatur memang dituliskan paling aman 18 minggu. Dengan kondisi pandemik memang ya izin segala macam di bandara ya, beberapa pesawat kasih hingga sampai 28 minggu, ada yang sampai 32, ada yang sampai 32. Jadi kembali lagi bahwa saya lebih sering merujuk pasien ke penerbangan karena kadang-kadang kalau saya memberikan surat izin terbang lebih dari 32 minggu, biasanya di bandara maskapai tidak kasih izin. Tapi kalau dari dokter penerbangan, biasanya mereka berikan. Oh, jadi oke, aman ya. Amannya. Kalau pandemi gini, jangan dulu deh, mendingan ya, dok ya. Ya benar, jangan bawa virus gitu ya. Benar. Dok, cara mencegah janin stres gimana ya dari STKM HNP?
Ya, kembali lagi untuk janin stres ya sesuatu hal yang menurut kami cukup impossible karena kalau misalnya hamil sudah 42 minggu belum ada kelahiran itu kan sudah istilah udah kelewatan bulan sekali dan hampir dikatakan impossible banget janin tidak stres di setelah usia kehamilan Oke. 42 minggu karena kita masih golongannya manusia kecuali kalau gajah ya gajah kan hamilnya sampai 2 bulan kalau manusia batasnya memang dibatasi sampai 42 minggu dan saya pernah beberapa 42 kali minggu. pasien yang di atas 42 minggu itu janinnya ya sampai bermasalah, air ketubannya hijau Oke. yang kita mengatakan itu keracunan air ketuban hingga babynya meninggal. Oke. Wow, Jadi benar. Benar-benar. Saya pernah mendengar itu berita. Ternyata memang ukurannya adalah setelah melihat 42 minggu tadi ya, Dok ya. Kalau untuk ya manusia, Dok, ada yang bertanya, apa penyebab pengapuran pada plasenta seperti yang dokter katakan tadi? Dari Heni, 8483. ya jadi kembali lagi bahwa pengapuran plasenta itu pasti terjadi karena proses namanya baby itu harus dilahirkan. Jadi harus terjadi pengapuran. Oleh karena itu kita juga sebagai manusia tidak ada yang hidup sampai mungkin umur di atas 200 tahun. Ya. Literatur baca ada yang sampai 150 lebih. Tapi kembali lagi bahwa pembuluh darah kita semakin kita berusia dan sama juga di dalam di dalam janin dalam ini juga akan terjadi pengapuran si plasenta sehingga si bayi itu harus dilahirkan. Nggak bisa lebih dari ya selama ini ya saya lihat paling mentok usia dan bisa ditolerir oleh si janin itu 44 minggu. Pernah kejadian pada pasien saya 44 minggu, Wow. tapi begitu kelahiran normal, langsung kondisi kita lihat pemeriksaan anestetik itu langsung baby tadi stres, langsung babynya stres. Jadi aliran darahnya dari si ibu ke baby sangat buruk. Jadi ya selama ini mentok udah di 44 dan memang sulit ditolerir oleh si bayi ya. Itu. Jadi memang harus pengapuran, jadi itu petanda bahwa baby harus dilahirkan. Kalau tidak terjadi pengapuran, maka ibu ini akan hamil berlanjut sampai seperti usia gajah 22 bulan kali. Oh, oke. Paham nih, Dok, jadinya, Dok. Dari Ola Pratiwi. Dok, saya haid saya 43 sampai 48 hari. 2 bulan yang lalu saya konsultasi ke dokter untuk memperbaiki haid dan dikasih obat Cycloproginova. Kok malah haid ya? Malah berantakan, Dok. Padahal saya pengen promil. Gimana ya, Dok? Ya, saran saya sih mungkin tidak perlu diperbaikin siklus haidnya. Jadi langsung promil aja karena ini kan memang haidnya bisa jadi kacau. Oke. Dok, teh bener nggak sih, Dok, bikin HB rendah? Mengkonsumsi teh? Teh kalau dalam arti teh yang sangat pekat memang bisa mengganggu penyerapan dari zat besi. Tapi tidak semua teh. Tergantung jenis teh. Mungkin dan tidak terlalu sering saja mengkonsumsinya ya, Dok ya? Ya. Indira, Dok, kalau 6 week belum mual, apakah normal, Dok? Wow, menyenangkan. Belum mual katanya, Dok. Top itu top. Oke, keren ya. Dipertahankan ya. Terus Bumil, apakah boleh mengkonsumsi salad? Salad tidak dianjurkan di literatur, memang makanan-makanan mentah tidak dianjurkan. Oke. Jadi boleh puasa dulu ya. Karena makanan mentah memang nggak baik nantinya untuk pertumbuhan janinnya. Melina, anak pertama dan kedua ada kena notching. Notching itu permanen bukan sih, Dok? Kegemukan juga penyebabnya kah? Ya, kegemukan bisa menyebabkan notching, dan notching itu tidak permanen. Ada beberapa yang tidak notching setelah hamil yang pertama, misalnya notching. Oke. Ini ada yang banyak yang bilang thank you banget, Dok, untuk penjelasannya dan jawabannya. Mereka puas banget nih, Dok. Ada lagi dari Novilia, Dok, kalau sebelum hamil udah ada CTS,
mungkin nggak timbul lagi saat hamil, karena aku sekarang baru 12 weeks, pundak sebelah kiri sama tangan kiri suka kesemutan, dan sakit kalau habis bangun tidur. Kalau di pundak sih bukan CTS ya, tapi kembali lagi bahwa punya arteriosklerosis kalau pada saat hamil, nyeri itu biasanya muncul kembali, biasanya mudah sekali. Jadi Oh, penjepit pada saat pada wanita hamil itu mudah terjadi. oke, oke. Anita, tolong tanya dok, sekarang saya hamil 26 weeks. Bagian ujung jari-jari saya sebelah kanan suka kram sejak 3 bulan. Apakah itu wajar? Selama ini saya minum asam folat 800 mcg dari 8 weeks. Apakah aman ya dok? Termasuk juga Ya, yang aman kah dok ini dok? Wajar ya aman. dok ya? Ada yang lagi yang curhat nih dok. Halo dok, waktu saya lahiran ikutin kata dokter aja. Lancar ya akhirnya ya. Dan juga ada usia di atas 35 tahun bisa melahirkan normal? Bisa ya dok ya. Tadi ada yang 40 tahun dokter kasih contohnya. Bisa banget. Jika hamil tapi vegetarian, apakah aman dok? Apakah Aman. nanti nutrisinya tidak kurang? Aman. Oke. Dok, kalau overweight susah melahirkan normal? Overweight ibunya ya? Atau kalau janinnya susah, kalau ibunya sih nggak masalah. Oke. Ada ya dok ya contohnya ya dok ya? Ya, contohnya banyak. Saya punya pasien yang beratnya 137 kilo kok. Yang 100 kilo di atas Oke. 100 normal juga sering terjadi. Oke, ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf yang lain tidak bisa terjawab ya. Mudah-mudahan sudah menjawab tadinya ada beberapa penjelasan juga yang menjawab pertanyaan papa mama semua. Dok, apa penyebab tensi naik 150/100 setelah sesar 1,5 bulan? Waktu trimester ketiga tensinya 130/90. Apakah ada pengaruh dengan hormon tiroid? Perlu pemeriksaan hormon apa saja? Ya, yang sering menyebabkan tensi tinggi setelah melahirkan adalah bergadang karena kan ngurusin anak ya. Kita tahu Ah, benar. orang tidur, si bayi biasanya per jam akan bangun atau 1,5 jam akan bangun dan itu sangat melelahkan. Jadi biasanya rata-rata tensinya naik. Apakah perlu cek hormon? Ya kembali lagi bahwa apakah memang ada masalah di hormon sang ibu. Juga Oke, kalau oke. Mhm, mhm, mhm. Dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Dan terima terima kasih. kasih banyak juga ya dok ya. Salam untuk keluarga. Ini waktu bersama keluarganya jadi terambil selama 1 jam. Ya nggak Satu apa-apa. jam lebih bahkan tadi dok ya. Thank you Ya nggak so apa-apa. much. Dan untuk papa mama juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini nanti informasinya bisa bermanfaat untuk papa mama yang merencanakan kehamilan atau lagi hamil. Nantinya persalinannya bisa lancar. Amin. Jangan lupa follow @Gahrani Chen untuk informasi seputar kehamilan, dan untuk informasi mengenai parenting dan rumah tangga bisa di follow @parentsuniversity_id. Akhir kata, saya Irina Koto. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ada kekurangan. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Happy Sunday. Stay healthy, stay happy, stay safe. Terima kasih Dokter Gahrani Chen dan selamat beristirahat. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang Bu. Terima kasih.